Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa kembali malam ini di Mesbah Doa. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah hari-hari ini kita boleh semakin membawa hidup kita dekat dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan meninggikan namanya. Baik, malam ini kita mau masuk dalam pujian penyembahan karena kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini yang Kau izinkan kami boleh kembali ada di mesbah-Mu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Bawa kami senantiasa Tuhan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Apapun keadaan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terutama karena Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Engkau mati bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam Engkau. Kami menemukan arti hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan kami malam ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Katakan bersama pujian ini. Yesus, apa arti hidupku? Bila Engkau tidak memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik. Yang terbaik. Amin. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih lagi bersyukur pada Tuhan, katakan Yesus, terima kasih. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Engkau tidak menyerahkan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Berikan nyawa-Mu yang terbaik Kau beri, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Lebih lagi, mari mengucap syukur di hadapan Tuhan, katakan Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik Kau sediakan, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih-Mu. Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa. Kami tahu yang terbaik Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Amin. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Engkau berikan nyawamu bagi kami Tuhan. Sebab itu kami menemukan arti hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur saudara. Katakan terima kasih buat nyawa yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Kami tidak tahu jika Engkau tidak memberi nyawamu bagi kami apa yang terjadi dengan hidup kami Tuhan. Namun kami bersyukur karena pengorbanan Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu bagi kami? Kau tak berikan nyawamu yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. Tersedia bagiku. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, oh Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik Tuhan, yang terbaik Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, atas kasih karunia-Mu. Kasih karunia-Mu Kau bagi kami Tuhan. Itu yang mengubahkan hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Permata hatiku, tak ada yang dapat pisahkanku darimu. Tak ada yang dapat pisahkanku darimu, dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Kaulah permata hati kami Yesus. Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah, dan semakin indah, bagimu Yesus. Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan tercurah bagi kami. Amin. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi naikkan pujian-Mu Yesus. Engkaulah permata hati kami ya Tuhan. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu Yesus. Engkaulah permata hatiku. Hanya Engkau satu-satunya lah kami. Dunia tak dapat menggantikanmu. Engkau
tak tergantikan Tuhan Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu, menjadikan kami indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, saudara. Mari naikkan penyembahan pujian-Mu kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami sembah, hanya di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu ya Tuhan. Yes. Jesus, Jesus. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, jadikan kami dan semakin indah bagi-Mu. Mari lebih lagi Yesus, Yesus Engkaulah permata hati kami, kekasih hati kami, menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Semakin indah melangkah bersama-Mu, berjalan bersama-Mu, lewati setiap musim hidupku, hanya bersama-Mu Tuhan. Segala pujian kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kami menikmati kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu atas setiap dimanapun kami berada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami malam hari ini. Ku membawa hatiku, hanya Engkau
hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau selamanya kami menyatakan, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Dan setiap persembahan kami di hadapan Engkau, itu yang menjadi hukuman yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar malam hari ini setiap persembahan kami di hadapan Engkau, Engkau yang diserahkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih, oh Tuhan. Ku membawa hatiku ingat Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya ku. Ini setiap hidup kami Tuhan, ku membawa hidupku Tuhan. Inilah persembahan yang terbaik, Yesusku, Kau terindah selamanya ku menyembahmu, hanya padamu, Yesus. Hanya kepadamu ini bersembah kami. Engkau pusat dari setiap penyembahan kami, ya Allah. Roh Kudus, hanya Engkau satu-satunya, Yesus. Kami mau bagimu, kami sembah Tuhan. Lebih dalam kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hidup di setiap persembahanku. Inilah persembahan hanya kepadamu, untuk Yesusku, Kau terindah selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku hanya Tuhan, hanya kepadamu kami bawa setiap pujian kami malam hari ini Tuhan. Engkau layak Tuhan. Kami bawa setiap keberadaan kami malam hari ini di hadapan Tuhan.
dalam hidup ini Bapa. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada nama yang lain selain nama Yesus yang olehnya kami boleh diselamatkan. Biar malam ini pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami bagi firman-Mu yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dari tahun 2021 tangan kanan saya susah untuk digerakkan. Tidak bisa diangkat seperti tangan kiri. Kalaupun diangkat harus dibantu oleh tangan kiri. Dan juga tidak bisa lurus. Sehingga saya hanya bisa pakai baju yang kancingnya di depan. Saya pikir saya pasti akan jadi lumpuh ya, tanpa tahu penyebabnya dan apa ya yang menyebabkan seperti itu. Rasanya tangan saya seperti ditusuk-tusuk jarum sehingga sakit dan tidak bertenaga. Karena pada 2021 itu COVID, saya tidak berani ke dokter. Setiap hari saya hanya berdoa dan saya mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Namun karena masih belum sembuh juga, kakak saya menganjurkan untuk saya mencari dokter akupuntur. Setelah beberapa kali tidak sembuh, saya cari dokter lain, pindah ke dokter lain. Lalu saya dianjurkan untuk di ronsen. Dan hasilnya tulang lengan di bahu saya bergeser. Saya sudah berobat ke dokter syaraf, dokter tulang, dokter fisioterapi, sampai akhirnya suami saya mengantar saya ke tukang kusuk untuk mengembalikan letak tulang yang bergeser itu. Karena saya tidak mau dioperasi, saya takut. Saya tetap berdoa kepada Tuhan dan berjanji kalau Tuhan menyembuhkan saya akan bersaksi di mesbah doa. Awalnya saya mengikuti mesbah doa itu dan juga mesbah syukur tahun 2021. Kakak saya lah yang mengirimkan channel YouTube Ibu Debbie. Setiap pujian dan penyembahan saya tidak bisa mengangkat tangan karena di gereja saya juga tidak biasa angkat tangan. Tapi setiap kali Ibu Debbie berdoa untuk yang sakit, saya tetap meletakkan tangan saya pada yang sakit. Dan saya mengimani, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan tangan saya. Setiap kali pujian penyembahan, ya saya juga angkat kedua tangan saya. Dalam hati saya beriman, saya mau angkat tangan untuk memuji Tuhan. Meski tangan saya sakit, tetap saya paksakan untuk saya angkat tinggi-tinggi tangan saya. Karena setiap hari saya mau angkat tangan memuji Tuhan. Baik ketika saya ikut mesbah doa dan juga di gereja. Dan puji Tuhan, tangan saya sudah disembuhkan Tuhan tanpa saya sadari, Bu. Dan sungguh Tuhan itu baik dan ajaib ya. Tuhan menyadarkan saya untuk lebih lagi percaya dan mengandalkan Tuhan daripada manusia. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Debbie. Tuhan terus memberkati ibu sekeluarga dan seluruh tim di mesbah doa dan juga mesbah syukur. Puji Tuhan, salam dari saya dari Medan. Haleluya, saudara ya. Puji Tuhan ya, dari seorang ibu di Medan, tadinya tangan kanannya tidak bisa diangkat. Ya kalau diangkat harus ditopang pakai tangan yang kiri. Ya sakit, rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Sudah berobat ke beberapa dokter, fisioterapi, ya akupuntur, tapi tidak juga sembuh. Ya sampai akhirnya ya dia tidak mau dioperasi. Dia terus percaya dan beriman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan setiap kali di mesbah doa dan juga mesbah syukur menaikkan pujian, dia selalu memaksakan untuk mengangkat tangan, memuji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di Mazmur, pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu.
Jadi mengangkat tangan itu bukan doktrin sebuah gereja atau denominasi tertentu, tapi itu adalah perintah firman Tuhan ya. Angkatlah tanganmu, bertepuk tanganlah, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Dan ibu ini hanya mengimani setiap kali dia mengikuti mesbah doa, dia mengangkat tangan untuk memuji menyembah Tuhan. Ya bahkan setiap kali saya berdoa di mesbah doa agar Tuhan menjamah yang sakit, dia meletakkan tangannya ya pada tangan yang sakit dan dia imani dan percaya hanya kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dan puji Tuhan tanpa dia sadari Tuhan menyembuhkan tangannya dan sekarang tangannya sudah pulih kembali ya, dan puji Tuhan ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu, Tuhan Yesus memberkati ya, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, lakukan semua dengan iman, maka iman itu yang akan menyembuhkan ya, karena Ibu beriman ketika Ibu mengangkat tangan memuliakan Tuhan, maka Tuhan sanggup menyembuhkan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa ya, dahsyat dan ajaib ya. Kita punya Tuhan yang tidak terlambat, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang ajaib ya, bahwa dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iya, dan hari ini saudara ya, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah sampai di bagaimana kutuk ya yang Tuhan ucapkan terjadi atas Daud. Tuhan berkata bahwa engkau mengambil ya istri orang lain dengan sembunyi-sembunyi, tetapi akan datang saatnya orang lain akan mengambil istrimu ya secara terang-terangan dan terbuka di hadapan semua orang. Dan terjadi ketika Absalom ya meminta nasihat ya kepada penasehatnya yaitu Ahitofel. Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu, yaitu istri-istri ayahnya yang ditinggalkan untuk menunggu istana. Ya, dan akhirnya mereka membentangkan kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik istri-istri Daud saudara, dan itu dilakukan di depan mata seluruh Israel. Apa yang Tuhan lakukan ya, memang apa yang sudah Tuhan ucapkan itu menjadi kenyataan ya, kutuk itu terjadi. Dan kita melihat bahwa ya, hati-hati dari firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa ya dosa itu akan mendatangkan ya maut atau upahnya. Sekarang kita lanjutkan 2 Samuel pasal yang ke-17. Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Kita ingat Husai ini adalah mata-matanya Daud. Daud berkata, kamu pergi masuk ke istana Absalom, pura-pura menyamar menjadi orang yang mendukung Absalom, dan kamu harus membatalkan nasihat-nasihatnya, penasehatnya ya, karena itu penasehat yang jahat yaitu ya Ahitofel, dan kamu harus mencoba mengambil alih ya dan memberikan nasihat yang baik kepada Absalom. 2 Samuel 17 ayat yang pertama, berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ya sungguh kejam ya. Absalom ini tidak memiliki hati nurani. Ketika penasehatnya berkata bahwa dia akan mengejar Daud, karena Daud sekarang sudah lemah dalam pelariannya, dia pasti akan dapat mengejar dan akan membunuh Daud. Ya kita lihat saudara, dan Absalom menyetujui ya apa yang diusulkan oleh penasehatnya Ahitofel. Ya betapa ya keji, dan kita melihat bahwa
Daud tidak ada salah apa-apa ya, dan Daud adalah ayahnya sendiri. Tapi sungguh luar biasa kejahatan dari Absalom ini, tapi itulah kutuk yang harus Daud terima karena kesalahan yang pernah dilakukan membunuh Uria di medan pertempuran dengan sengaja menyuruh Uria diletakkan di bagian depan. Ketika pada waktu itu Ahitofel memberi nasihat kepada Absalom bahwa dia akan mengejar Raja Daud dan membunuhnya, semua setuju, termasuk tua-tua Israel juga semua setuju untuk melakukan hal itu. Ya, dan ayat yang kelima di sana berkata, tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian, beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut menasehatinya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, ya, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila ada pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia adalah orang-orang yang gagah perkasa. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Jadi Bapak Ibu, ya, Husai memberikan sebuah nasihat ya kepada Absalom. Dia berkata jangan ikuti nasihat dari Ahitofel dengan alasan dia bilang kalau mereka mengejar Daud itu bukan orang bodoh. Daud itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia tidak mungkin membiarkan dirinya dibunuh. Ya, takutnya nanti malah akan terjadi kekalahan di pihak Israel. Ya, dan Husai memberikan nasihat kepada Absalom untuk kumpulkan seluruh rakyat Israel ya, dan Absalom juga kalau mau mengejar Daud maka dia juga harus turut bersama-sama untuk pergi mengejar Daud ya. Dan dia bilang di sana, sebab itu ya kunasehatkan ya, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya, kita lihat saudara, Husai adalah seorang yang diutus oleh Raja Daud masuk ke istana Absalom. Dan Daud berkata ya, biar dia menjadi mata-mata Daud dan menggagalkan rencana dari Ahitofel ya. Dan akhirnya ya apa yang disampaikan oleh Husai ya itu disetujui. Husai meminta kepada Absalom untuk Husai meminta kepada Absalom melalui sanjungan. Karena memang Absalom ini orang yang sombong, orang yang ya sangat
berambisi, jadi harus dinasihati dengan kata-kata sanjungan dan pujian. Maka kesombongan Absalom menjadi perangkap bagi dirinya sendiri. Husai meramalkan kemuliaan besar bagi Absalom ya kalau dia secara pribadi memimpin seluruh pasukan untuk melawan Daud. Ya, kecongkakan mendahului kehancuran, kata firman Tuhan. Ya, jadi Husai hanya memancing sedikit kesombongannya. Dia bilang ya Absalom harus maju untuk menyergap Daud dan orang-orangnya supaya Absalom mendapat ya sanjungan dari seluruh orang Israel. Ya, maka seluruh orang Israel itu pasti ya akan mengeluk-elukkan dia. Jadi tuanku Absalom harus ikut maju. Ingat ya, firman Tuhan berkata itu memang ya kecongkakan akan mendahului kehancuran. Jangan jadi orang yang sombong, orang yang angkuh ya. Kita harus selalu berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Ya, ndak usah mencari pujian, ndak usah mencari sanjungan dari orang. Ya, berjalanlah tetap di jalan-jalannya Tuhan. Absalom sedikit saja dia dipuji, ya dia lupa. Ya, dia tidak tahu bahwa ya pujian itu mendatangkan ya kehancuran bagi dia. Dengan memberi nasihat, Husai berkata kepada Absalom, raja harus ikut bertempur. Dan di sana dikatakan dengan jelas tadi ayat 14, ya berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab apa di sana dikatakan? Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Jadi ini adalah sebuah jebakan sebenarnya yang memang Tuhan izinkan ya untuk ya mencelakakan Absalom, jahat, yang iri, yang dengki dan juga tinggi hati, penuh dengan kesombongan. Hati-hati saudara, rencana Tuhan bagi hidup kita itu adalah rancangan kebaikan. Tapi ketika seseorang menentang Tuhan dengan berlaku jahat, maka ya rancangan kemurkaan itulah yang akan terjadi. Ketika akhirnya ya Absalom sombong dan dia menerima nasihat dari Husai, dan ini adalah satu ya cara yang tepat untuk menghidupkan ambisi-ambisi Absalom di dalam dirinya. Ya, sehingga dia jatuh di dalam jebakan, saudara. Ya, dan kita melihat di sini ya satu hal yang saya ambil di sini dikatakan bahwa ya akhirnya Tuhan ya sebab Tuhan telah memutuskan ya bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Sebenarnya kalau kita lihat benar nasihat Ahitofel itu. Dia mau mengejar Raja Daud dan pasti sekarang Raja Daud sudah kelelahan karena mereka sedang melarikan diri. Ya, dan dia pasti bisa akan mengalahkan Daud dan orang-orangnya. Tapi dikatakan di sana Tuhan menggagalkan nasihat ya dari Ahitofel itu dan mengangkat nasihatnya Husai. Ya, yang akhirnya menjadi jebakan bagi Absalom untuk mendatangkan celaka. Kita akan lanjutkan besok. Satu hal yang harus kita ingat bahwa ingat rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Namun ketika hidup manusia tidak mau bertobat dan terus melakukan kejahatan jahat, maka semua itu akan mengubah ya rencana Tuhan yang baik akan menjadi kutuk dalam hidup kita sehingga kecelakaan karena siapa yang menabur angin dia pasti akan menuai badai. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengingatkan kepada kami dari kejahatan Absalom kami dapat belajar bahwa Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup manusia.
Kalau kami tidak bertobat, maka rancangan kemurkaan itu akan terjadi. Tuhan sanggup mengubah setiap rancangan manusia. Ajar kepada kami juga untuk tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang jahat, namun belajar mendengar nasihat-nasihat yang benar. Jadikan juga kami menjadi orang-orang yang memberi nasihat kepada orang lain, nasihat kebaikan, nasihat kebenaran, dan bukan nasihat kejahatan. Tuhan, beri kami hikmat-Mu untuk kami boleh menjadi orang-orang yang memberi nasihat kepada orang lain tentang kebenaran-Mu, dan juga kami boleh menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat yang benar, supaya Tuhan tidak mengubah rancangan kebaikan menjadi rancangan kecelakaan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setiap malam setia mengikuti mesbah doa. Tuhan, Engkau tuntun, Engkau bawa kami dalam pertumbuhan iman yang ke arah kedewasaan Kristus, agar iman kami semakin bertumbuh dan menjadi dewasa. Malam ini hamba berdoa untuk setiap mereka yang terikat, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan setiap orang-orang yang terikat dengan dosa-dosa apapun juga. Bawa kami dalam kekudusan dan kebenaran. Berkati juga setiap mereka malam ini yang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan ilahi. Biarlah kesembuhan ilahi menjadi milik kami Tuhan. Bapa, sembuhkan di dalam nama Yesus, ampuni dosa pelanggaran kami. Tuhan juga terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari Engkau Tuhan. Pulihkan yang dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, yang rindu mencari pekerjaan untuk ekonomi keluarga, Tuhan boleh pulihkan dalam nama Yesus. Ketika kami bertobat dan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan berkati juga mereka yang merindukan pemulihan dalam keluarga rumah tangga, Tuhan jamah. Yang rindu punya keturunan ilahi, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Setiap roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati Bapa pemerintahan di atas bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, kepala-kepala daerah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga menjelang pilkada, pilpres. Biarlah Tuhan ada anak-anak Tuhan, orang-orang benar yang duduk di kursi kepemerintahan. Urapi setiap anak-anak Tuhan untuk mereka boleh menjadi alat Tuhan, memikirkan kepentingan kerajaan Allah ketika dipercayakan jabatan dan kedudukan. Untuk 2024 pemilihan presiden, kami percaya Tuhan sudah menentukan seorang pemimpin yang terbaik di atas bangsa kami, yang takut akan Tuhan, yang bekerja bagi kepentingan bangsa ini. Berkati bangsa kami Indonesia, Bapak, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Engkau Tuhan yang melakukan, yang Kau berkati juga Tuhan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah di dunia ini Bapa. Semua orang berbalik, bertobat, kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat anugerah rahmat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari saudara buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.
Yesus.